Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku di Alia. Nah, kali ini aku dengan tema yang berbeda ya guys, bukan podcast. Kali ini aku akan cerita kehidupan, oke? Nah, bagi kalian yang pengen ceritanya diceritain sama aku juga boleh banget ya guys. Kalian tinggal DM terus cerita aja, nanti aku kasih cerita juga di sini dengan inisial. Nah, di sini aku udah ada nih yang ngirim cerita ke aku guys. Di sini inisialnya I, dia cowok. Dan di sini juga dia itu nyeritain masalah dia gitu ya, kayak gimana gitu. Soalnya dia ini adalah cinta pertamanya dan cinta pandangan pertamanya juga. Dari sini aku akan ceritain buat kalian semua. Dengerin dan jadiin pengalaman ya guys ya. Di sini si I ini punya pacar namanya si N inisialnya. Nah, mereka itu satu kelas, satu sekolah, satu ekstrakurikuler, terus kemana-mana sering berdua gitu. Rumahnya pun gak jauh gitu kan, dari antara si I sama si N ini gak jauh gitu. Mereka itu udah sering antar jemput kayak gitu tuh, udah sering. Malah itu tuh jadi setiap hari kayak harus itu tuh kayak kewajiban si I untuk ngejemput si N gitu, antaranya itu kayak gitu ya. Nah, itu posisinya masih pacaran ya guys. Pas itu mereka tuh pas udah lulus, soalnya tuh mereka tuh dari ospek gitu kenalnya, terus akhirnya jadian itu. Di masa-masa SMA itu emang masa-masa paling indah gitu ya guys ya. Aku pun juga ngerasain masa-masa SMA itu masa-masa yang paling indah pokoknya, gak bakal terlupakan. Nah, setelah itu kan si I itu pas udah selesai, maksudnya udah lulus dari SMA, mereka itu berbeda gitu. Si I itu pengen kuliah, tetapi si I itu posisinya saat itu benar-benar lagi gak punya buat kuliah. Maksudnya orangnya itu sederhana dan belum sanggup untuk kuliah ya kan, masalah dana. Sementara si N ini bisa kuliah karena rumahnya itu keluarganya itu berkecukupan dan mampu buat ngoliahin si N ini. Nah, si I ini kan posisinya dia nggak kuliah ya kan, beda sama si N yang udah kuliah, jadi dia punya banyak temen. Dan posisinya juga si N ini kan ngekos gitu kan, soalnya kuliahnya itu jauh gitu dari rumahnya. Nah, si N ini tetap ngabarin si I, dan posisinya si I ini juga kerja gitu, apapun tuh dia lakuin, kerjaan apapun, entah disuruh ini pokoknya yang bisa menghasilkan uang itu dia kerjain gitu supaya dapat uang. Dan komunikasi pun tetap ada gitu antara si I sama si N. Dan tidak lupa juga mereka itu kalau si N-nya pulang pulang ke rumah, si I itu juga nyamperin ke rumahnya. Pokoknya mereka itu kayak nggak terpisahkan gitu, meskipun LDR kayak apa panjangnya itu, mereka itu nggak bakal terpisahkan. Oke, lanjut. Pas ketika si N itu udah kuliah lama, udah bertahun-tahun dan menemui di KKN. Kalau dulu kan kuliahnya KKN ya kan, kayak kuliah kerja nyata gitu, kayak praktek gitu kan. KKN, si N-nya ini lagi KKN. Posisinya waktu itu si N ini kuliahnya menjadi guru. Jadi ya PGSD gitu, jadi ya kuliahnya KKN-nya juga kayak di SD gitu, kayak ngajarin anak-anak kecil gitu, sekolah SD, di SD itu ngajar pokoknya. Nah, posisinya si I itu masih aja kerja sampingan apapun itu. Nah, pokoknya pas itu si N itu tiba-tiba dapet notif chat dari si I pas si N-nya mau pulang ke rumah. Nah, terus tahu nggak isi chatnya itu? Isi chatnya itu
si I itu bakal ke rumahnya mau ngasih tahu sesuatu gitu. Masih tahu sesuatu itu masih dirahasiakan ya sama si I. Jadi si I itu bakal ngasih tahu si N itu kalau bener-bener udah ketemu 4 mata, guys. Nah, pas posisinya si N itu udah di rumah, nah ngabarin dong sama si I-nya. Terus si I-nya langsung bergegas, saking kangennya ya kan, udah LDRan gitu kan. Ya langsung bergegas ke rumah si N gitu. Soalnya tuh orang tuanya tuh juga udah kenal, guys. Jadi kalau misalnya udah kenal ya mau gimana lagi ya, guys. Nah, habis itu ketemu tuh di rumahnya si N. Si I itu ngomong sama si N waktu itu di rumahnya lagi, sebenarnya keluarganya ada, si N itu punya adik, bapak ibu masih lengkap, si I juga masih lengkap. Tapi masih itu si I itu ke rumahnya si N ya sendiri ya, biasa main gitu. Terus si N-nya itu keluarganya pas lagi di dapur apa di mana, pokoknya di belakang lagi ngobrol apa, lagi sibuk apa gitu. Terus si N-nya tuh nemuin si I di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, posisinya di situ si I bilang sama si N, akhirnya apa yang dia pengen tahu, si N pengen tahu itu akhirnya bisa didengar. Tahu nggak si I bilang apa? Si I bilang katanya pengen ngelamar si N karena si I udah dapat kerjaan yang lebih baik. Kerjaannya itu menjadi satpam. Tapi posisinya, jabatannya nggak rendah, bahkan tinggi. Gitu. Jadi ya masih ngerintis dulu jadi satpam, nggak jadi satpam yang jabatannya tinggi gitu. Nah, posisinya si N ini mikir-mikir dong pas diomongin tunangan gitu kan. Kalau si N-nya nggak sanggup nikah kan, bilangnya si I-nya ini tunangan aja dulu gitu. Tapi si N-nya kaget dong, tiba-tiba digituin, ya namanya cewek. Tapi kadang kalau cewek kan pengen berharap lebih juga ya kan, nikah gitu kan. Tapi ini si N-nya ini masih bingung gitu, kok bisa kayak gini gitu. Nah, terus si N ini mikir dong, aduh nanti kalau gini takutnya kuliahnya gimana gitu. Tapi kan kalau masalah kuliah kan misalnya udah nikah gitu kan bisa. Tapi si N ini bener-bener pengen kuliah banget gitu, pengen wujudin cita-citanya dulu gitu, guys. Nah, abis itu dikasih waktulah sama si I buat mikir kayak gimana buat kedepannya gitu kan. Udah saling mencintai udah berapa tahun ya kan, 3 tahun lebih, 5 tahun lebih bahkan loh. Ya kalau nggak diseriusin kayak gimana ya kan pengen juga gitu, namanya cewek tuh sebenarnya pengen kayak gitu tuh. Tapi ya sesuai hati masing-masing lah, beda orang beda juga ya kan. Nah, dikasih waktulah itu si N. Si N mikir panjang sambil ngobrol, kasih tahu ke orang tuanya dong. Nah, orang tuanya itu posisinya ngeiyain aja apapun yang si N pengen lakuin gitu. Kalau misalnya tunangan ya udah tunangan, kalau nikah ya nikah gitu kan. Nah, tapi si I itu kan abis tadi kan udah pulang tuh. Nah, terus si N itu udah mikir keras banget, mikir bener-bener mikir, dan akhirnya si N itu punya jawaban. Tahu jawabannya apa? Jawabannya dia kasih ke chat. Gak ketemu langsung, soalnya abis itu si N-nya itu bener-bener sibuk banget sama kuliahnya. Nah, ngasih tahu lewat chat itu bahwa si N masih belum siap buat menjadi seorang istri si I ataupun tunang. Itu dia jawabannya. Dan abis itu si I langsung mikir dong, aduh ini gimana, pas umurnya udah segini tapi dia kan masih pengen nikah gitu kan. Soalnya dia itu anak sendiri, gimana, anak tunggal gitu. Si I pengen biar ibu orang tuanya itu ada temennya gitu juga kan. Si N-nya dibawa ke rumahnya bantu ibunya gitu kan, pengen. Tapi si N-nya masih belum mau, dan si I-nya waktu itu bilangnya kayak gitu. Ya gimana, soalnya si I-nya tuh juga dapet jabatan satpam itu nggak di areanya gitu.
bahkan itu tuh di area lain, daerah lain gitu. Si I kan pengen itu kan si N-nya itu nemenin orang tuanya gitu, tapi akhirnya si N kan nggak bisa nerima. Padahal orang tua si N itu udah masrahin semuanya, tergantung niatnya si N gitu kan, udah nerima juga gimana niatnya si I. Kalau misalnya si N waktu itu ngejawab iya mau tunangan dulu gitu, itu mungkin si I-nya itu bakal langsung ngelamar dia gitu, nggak banyakan cincong gitu, langsung besoknya langsung, kira-kira seperti itu kurang lebihnya, pokoknya langsung gasken gitu loh. Tapi akhirnya si N kan nggak bisa, dan dia kan menolak juga lamaran dari si I karena pengen fokus sama kuliahnya. Dan akhirnya si I ya dia sakit dong hatinya, pengen nikah, tapi dia bener-bener lagi di ujung gitu kan. Ya mau gimana lagi ya, namanya cinta ya kan, mau gimana lagi. Si I sama si N udah kandas dan berakhir di situ aja. Jadi buat kalian yang pengen nikah dulu, mending kalian ini pikir-pikir dulu ya guys, soalnya kayak kalau misalnya punya pengalaman kayak gini itu tuh kayak susah juga gitu loh guys. Soalnya gimana ya, dipikir-pikir nikah itu juga harus kewajiban gitu, tapi kalau misalnya dadakan gini, nggak ada kesepakatan sebelumnya dan tiba-tiba kayak gini kan juga ribet gitu ya. Udah, semoga si I bisa ini cari yang lebih baik lagi ya. Si I ya semangat, si I semangat, si I dan si N semoga lancar selalu juga KKN-nya, terus dapat pekerjaan yang lebih. Nih aku punya pantun ini buat si I nih ya, si I biar nggak galau ya kan si I ya, biar tetap semangat, fresh terus tiap hari. Beli acar ditemenin mama. Cakep. Temen mama namanya Bu Ratu. Cakep. Kalau pacar kamu nggak mau nerima. Cakep. Ya udah, gas lah cari yang baru, selebel. Oke, terima kasih guys yang udah nonton di video aku kali ini. Terima kasih banyak udah support aku juga. Makasih banyak semuanya. Jangan lupa kalian kalau punya pengalaman yang sama ya guys, ini jadiin pengalaman aja supaya kalian kedepannya bisa mikir lebih baik lagi. Nah, aku nggak bosan-bosan nih ngebilangin sama kalian, jika kalian punya cerita yang pengen aku cerita ini, silahkan nanti kalau mau cerita lebih singkat lagi kalian bisa DM aku ya guys ya. Atau kalian pengen podcast ngobrol-ngobrol sama aku juga boleh banget, pokoknya nggak usah khawatir ya guys ya, langsung aja gasken bareng sama aku ya guys. Kita ngobrol-ngobrol bercanda-canda aja, udah seneng banget aku tahu kalau ketemu sama kalian. Udah cukup segitu aja kali dulu ya guys. Sampai jumpa di konten aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.